psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Greek atau Yunani, yaitu psik dan logos. Psik artinya jiwa, sedangkan logos artinya ilmu, yang secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, yang membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, yang artinya adalah memelihara dan memberi latihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah aplikasi atau penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam dunia pendidikan. Batasan ini bersifat abstrak. Yang kedua, psikologi pendidikan adalah aplikasi atau penerapan prinsip-prinsip ilmiah tentang tingkah laku manusia dalam dunia pendidikan. Kemudian, yang ketiga, psikologi pendidikan adalah aplikasi atau penerapan prinsip-prinsip ilmiah tentang tingkah laku manusia yang mempengaruhi pada pendidikan formal atau sekolah. Arti penting psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologis. Yang kedua, hasil-hasil temuan riset tersebut dirumuskan sedemikian rupa hingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi yang utuh. Yang ketiga, konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematisasikan sedemikian rupa hingga menjadi repertoire of resource. Sejarah psikologi pendidikan. Johann Friedrich Herbarth adalah seorang filosof dan pengarang kenamaan yang lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Beliau merupakan bapak psikologi pendidikan yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan disiplin sempalan psikologi lainnya itu. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, belajar meliputi teori-teori, prinsip-prinsip dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Fungsi psikologi pendidikan. Pertama, meningkatkan efektivitas mengajar. Yang kedua, tercapainya kesehatan jasmani, rohani, emosional. Yang ketiga, mengusahakan agar belajar lebih bertujuan. Yang keempat, memperbaiki efektivitas mengajar. Definisi perkembangan. Perkembangan merupakan rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna, atau proses perubahan kualitatif yang mengacu kepada mutu fungsi organ-organ jasmaniah. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Faktor mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, aliran nativisme. Perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaannya. Pandangan seperti ini disebut pesimisme pedagogis. Yang kedua, aliran empirisme. Penting pengalaman lingkungan dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia.
Proses perkembangan ada 3 tahap. Yang pertama, tahapan proses konsepsi. Kemudian yang kedua, tahapan proses kelahiran. Yang ketiga, tahapan proses perkembangan individu bayi. Hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Yang kedua, hukum perkembangan dan pengembangan diri. Yang ketiga, hukum keperluan belajar. Yang keempat, hukum kesatuan anggota badan. Yang kelima, hukum tempo perkembangan. Yang keenam, hukum irama perkembangan. Yang ketujuh, hukum masa peka. Dan yang terakhir, hukum rekapitulasi. Perkembangan psikofisik siswa. Yang pertama, perkembangan motor, yaitu proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Yang terakhir, perkembangan sosial dan moral, yaitu proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain. Arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar. Yang pertama, mengembangkan kecakapan kognitif. Yang kedua, mengembangkan kecakapan efektif. Dan yang ketiga, mengembangkan kecakapan psikomotorik. Definisi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. Belajar yaitu tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Yang kedua yaitu pembelajaran. Memberikan suatu informasi berupa pelajaran, proses perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan. Belajar memiliki arti penting bagi siswa. Yang pertama, melaksanakan kewajiban keagamaan. Yang kedua, meningkatkan derajat kehidupan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah semua kondisi atau segala sesuatu di dunia ini yang mempengaruhi belajar atau perkembangan kecuali gen. Fase belajar. Fase belajar dibagi menjadi 8 fase, yaitu motivation, apprehension, acquisition, retention, recall and retrieval, generalization, performance, and feedback. Jenis-jenis memori. Yang pertama, memori jangka pendek. Yang kedua, memori sensoris. Dan yang ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka pendek, yaitu jika informasi dalam memori ini bertahan hanya beberapa detik, sekitar 15 sampai 30 detik, dan kapasitas memori jangka pendek berkisar antara 7 digit. Kemudian memori sensori, yaitu proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu amat pendek. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long-term memory merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi cenderung menetap atau permanen. Faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama adalah faktor individu, yaitu minat yang besar, motivasi yang kuat, memiliki metode tertentu dalam pengamatan dan pembelajaran, dan serta memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Kemudian faktor sesuatu yang harus diingat, yaitu organisasi dan struktur yang jelas, mempunyai arti, mempunyai keterkaitan dengan individu, dan mempunyai intensitas rangsangan yang cukup kuat. Kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi memori, yaitu lingkungan yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan.
teori pengolahan informasi. Yang pertama ada proses encoding, dan yang kedua proses retrieval. Apa itu encoding? Encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Proses pengubahan informasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama tidak sengaja. Apabila hal-hal yang diterima oleh indranya dimasukkan dengan tidak sengaja ke dalam ingatannya. Contohnya, pada anak-anak yang umumnya menyimpan pengalaman yang tidak disengaja, misalnya bahwa ia akan mendapat apa yang diinginkan jika ia menangis keras-keras sambil berguling-guling. Yang kedua dengan cara sengaja, yaitu bila individu dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuan ke dalam ingatannya. Contohnya, kita sebagai mahasiswa di mana dengan sengaja kita memasukkan segala hal yang dipelajarinya di perguruan tinggi. Ada tiga cara di mana informasi dapat dikodekan. Yang pertama dengan visual atau gambar, yang kedua akustik atau suara, dan yang ketiga semantik atau artinya. Retrieval, apa itu retrieval? Retrieval yaitu suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Di mana mekanisme dalam proses mengingat kembali sangat membantu organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Proses retrieval dapat ditimbulkan dengan tiga cara, yaitu recall, recognize, dan reintegrative. Recall yaitu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Contohnya, mengingat nama seseorang tanpa kehadiran orang yang dimaksud. Recognize yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Contohnya, mengingat nama seseorang saat ia berjumpa dengan orang yang bersangkutan. Reintegrative yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Proses mengingat reintegrative terjadi bila seseorang ditanya sebuah nama, misalnya, "Kamu tahu Tony Stark?" Maka, kita akan teringat banyak hal dari tokoh tersebut karena orang tersebut telah menontonnya berkali-kali.